Toshi meminta mereka untuk menelepon Raman, Ishita, dan Mihir, dan berdoa untuk mereka. Raman dan Abhishek mencapai apartemen dan melihat puing-puingnya. Raman kaget dan berkata, "Anak-anak saya ada di sini." Dia memanggil Ishita, Ruhi, dan Adi. Abhishek berbicara dengan seorang wanita dan memintanya untuk tidak khawatir. Dia menelepon ambulans. Raman bertanya pada beberapa orang tentang anak-anak dan melihat sekeliling. Mereka menyelamatkan beberapa orang. Dia melihat Sagun duduk di sana dan agak terluka. Raman bertanya padanya tentang anak-anak dan Ishita. Dia melihat Adi dan Ruhi lalu berlari menghampiri Raman. Mereka memeluknya sambil menangis. Ruhi meminta ayahnya menyelamatkan Ishita karena dia berada di bawah puing-puing. Raman terkejut dan kemudian meminta Abhishek menjaga anak-anaknya. Lalu Raman berusaha memindahkan sebuah batu besar. Abhishek berkata jika itu tugas tim penyelamat, tapi Raman bersikeras karena istrinya ada di bawah sana. Abhishek pun menghubungi Mihika dan menceritakan apa yang terjadi dan Ishita tidak ditemukan. Mihika sedih dan menceritakannya pada keluarganya. Mereka semua pun menangis. Raman masih mencari-cari Ishita. Mihika menelpon Abhishek dan menanyakan lokasi keberadaannya. Abhishek menolak memberitahu tapi Mihika bersikeras. Abhishek pun mengirimkan lokasi tempatnya berada. Ruhi menangis dan meminta seseorang untuk menyelamatkan ibu Ishitanya. Dia lalu melihat Sagun dan bertanya mengapa baru datang sekarang. Ruhi bercerita pada Aditya bahwa Sagun lebih memilih melarikan diri daripada menyelamatkannya tadi saat Ishita memintanya. Aditya pun terkejut mendengarnya. Ruhi berkata pada seorang polwan bahwa dia tidak mengenal Sagun. Sagun berkata jika mereka adalah anak-anaknya. Polwan itu lantas membawa anak-anak ke ambulans. Anak-anak itu menemui keluarganya. Keluarga Bala dan Iyer bertanya tentang ledakan tabung gas yang terjadi. Ruhi menceritakan semua. Mereka semua kembali menangis. Ruhi berkata jika Ishita menyelamatkan Aditya dari api, adegan kilas balik ditunjukkan. Ruhi menceritakan tentang gempa yang terjadi dan bagaimana Ishita menyelamatkannya hingga akhirnya dia terjebak di antara puing-puing reruntuhan. Tim penyelamat membawa orang-orang keluar. Raman masih mencari-cari Ishita. Abhishek menghampirinya dan mengatakan jika semuanya telah beraktif. Raman pun teringat pernikahan dan perjalanan cintanya bersama Ishita. Keluarga Bala dan Iyer meminta polisi menyelamatkan Ishita. Mereka kemudian melihat sebuah jasad dan menangis. Raman masih mencari-cari Ishita. Ruhi berlari dan memanggil-manggil Ishita. Dia teringat pertemuan pertamanya dengan Ishita. Aditya menyalahkan dirinya sendiri atas kondisi Ishita. Rinki pun memeluknya. Abhishek menghentikan pencarian Raman. Toshi berlari menghentikan Ruhi. Ruhi kemudian melihat tangan Ishita dan berusaha membebaskan diri dari Toshi, kemudian berlari pada Ishita. Raman berlari ke arah yang ditunjuk Ruhi dan dia memindahkan bongkahan batu besar. Tim penyelamat membuka puing-puing tersebut dan mereka melihat Ishita dalam kondisi terluka. Raman meminta Ishita untuk bangun. Dia juga menyuruh Ruhi agar menyuruh Ishita bangun. Ruhi meminta Ishita membuka matanya. Raman pun memeluknya dan meminta tim penyelamat untuk segera membawa tandu. Mereka lalu membawa Ishita masuk ke dalam ambulans. Sagun melihat dan terkejut. Dia bersyukur bahwa mereka bisa menyelamatkan Ishita. Abhishek menenangkan Raman dan memintanya untuk membiarkan dokter melakukan pekerjaannya. Dokter memeriksa Ishita dan membawanya ke rumah sakit, sementara Sagun menanyakan keadaan Aditya. Aditya menjawab, tinggalkan aku harus pergi. Sagun berujar, akankah kau pergi meninggalkan ibu sendirian? Tetaplah denganku, mereka semua sudah bersama Ishita. Aditya kembali mengatakan, kau bukan ibuku. Ibu Ishita adalah ibuku. Setelah itu Aditya beranjak pergi. Sagun pun tertegun. Ashok mendatangi Sagun dan bertanya apa yang telah terjadi. Ashok masih saja berusaha memprovokasi Sagun dengan mengatakan bahwa dia kehilangan segalanya karena Ishita. Sagun teringat ucapan Ruhi dan Aditya dan berkata bahwa kini dirinya telah kalah. Ishita adalah ibu anak-anaknya. Sagun mengakui jika dirinya hanya memikirkan kepentingannya saja dan sangat egois. Ishita telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan anak-anaknya. Ashok merasa tidak senang melihat Sagun yang telah menyadari kesalahannya. Dia pun pergi meninggalkan Sagun yang hanya bisa diam dan menangis. Sagun mendatangi rumah sakit untuk menemui Aditya, tapi Toshi dan Mihika mengusirnya keluar dan memakinya.
Aditya berkata tidak ingin menemuinya karena dia hanya memanfaatkannya saja dan tidak pernah menyayangi Ruhi dan dirinya. Aditya juga mengusir Sagun. Sagun berkata Aditya benar, aku bukanlah ibunya, Ishita adalah ibunya. Sagun pun lantas beranjak pergi. Raman duduk di samping Ishita dan menangis, dia kembali teringat semua kenangannya bersama Ishita. Ishita pun membuka mata dan Raman pun berterima kasih pada Tuhan. Raman langsung memeluk Ishita sambil menangis, dia berkata bahwa dirinya takut kehilangan Ishita. Ishita berkata bahwa dirinya tidak akan pergi kemana-mana. Abhishek memberitahu semua orang bahwa Aditya telah menceritakan bagaimana Sagun membohonginya sewaktu membawanya. Toshi menyuruh Abhishek memasukkan Sagun ke dalam penjara. Abhishek berkata akan memasukkannya dalam kasus penculikan dan yang lainnya. Abhishek berkata bahwa Sagun tidak akan mendapat maaf dari siapapun. Abhishek kemudian menanyakan keberadaan Sagun. Sagun pergi menemui Ishita, Raman mengusirnya tapi Sagun berkata bahwa dirinya ingin mengatakan sesuatu pada Ishita. Raman menolak dan tidak mau mendengarkannya tapi Ishita meminta Raman membiarkan Sagun untuk berbicara. Sagun pun mulai berbicara, dia berkata akan pergi karena anak-anaknya bahagia bersama dia dan Raman tapi Sagun meminta Ishita agar selalu ingat bahwa dirinya adalah ibu kandung mereka. Ruhi mendatangi Ishita tanpa memperdulikan Sagun. Semua orang juga kemudian muncul. Sagun melihat Aditya dan Ruhi mendekati Ishita. Abhishek mengajukan pertanyaan pada Sagun dan berkata jika dia memiliki bukti dan bisa menangkapnya sekarang. Ishita meminta Abhishek membiarkan Sagun pergi karena dia tidak ingin anak-anaknya melihat ibu kandungnya ditangkap. Sagun mengucap terima kasih dan pergi. Sagun keluar dari ruangan dan berpikir jika dirinya harus pergi karena dirinya kini bukan kebahagiaan dari keluarga ini. Sagun bahagia anak-anaknya mendapat sebuah keluarga. Sagun meneteskan air mata dan beranjak pergi. Dokter mengatakan jika Ishita membaik, dokter meminta Raman untuk membawa Ishita melakukan pemeriksaan rutin. Mereka lalu bersiap-siap membawa Ishita pulang. Madhavi berbicara dengan Toshi, dia mengatakan jika Ishita akan tinggal di rumahnya. Raman pun kemudian membawa Ishita ke rumah keluarga Iyer. Ishita merasa sedih karena dia tidak ingin pergi ke sana. Fandu bekerja dan Devyani merawatnya karena ini bulan terakhir kehamilannya. Devyani meminta Fandu beristirahat. Devyani mengatakan akan tinggal bersama Fandu hingga bayinya lahir. Fandu pun berkata ingin menemui Ishita. Devyani berkata agar dia pergi besok saja. Ruhi sedang berbicara dengan Raman, dia bertanya mengapa mengirim Ishita ke rumah ibunya. Raman pun memberi pengertian. Dia lalu memeluk Ruhi. Aditya teringat bagaimana Ishita menyelamatkannya dari kebakaran. Aditya pun berpikir bahwa apa yang Ishita lakukan tidak kurang sama dengan seorang ibu sejati. Mihika sedang menggoda Ishita dan mereka saling berbicara. Aditya dan Ruhi datang ke rumah keluarga Iyer untuk menemui Ishita. Aditya lalu berkata jika dirinya dan Ruhi adalah anak ibu Ishita. Mereka semua terkejut dan tersenyum. Ishita kembali meminta Aditya mengulangi apa yang diucapkannya. Aditya kembali memanggilnya ibu Ishita. Ishita pun menangis dan kemudian memeluk Aditya, dia teringat sikap kasar Aditya padanya sebelumnya. Ruhi kemudian juga ikut memeluk Ishita, mereka mengatakan jika mereka sangat menyayangi Ishita. Ishita juga mengatakan hal yang sama. Raman pun tersenyum melihat mereka. Ishita hendak memakai balsem dan merasa kesulitan karena rambutnya. Raman pun datang dan membantunya. Ishita kemudian mengikat perban pada tangan Raman. Mereka lalu sama-sama tertawa. Raman memeluk Ishita dan kemudian mereka beristirahat. Pagi harinya Fandu datang menemui Ishita, mereka membicarakan kebakaran yang terjadi. Lalu Devyani menelpon Fandu dan menanyakan keadaan Fandu. Fandu berkata akan sarapan di rumah Ishita. Ishita terkejut melihat kepedulian Devyani pun bercerita bagaimana Devyani memanjakannya. Mereka lalu membahas tentang subuh. Raman menelpon Ishita dan mengatakan bahwa mereka akan pergi makan malam bersama Bala dan Fandu. Ishita menolak tapi Raman meminta Fandu meyakinkan Ishita untuk setuju. Abhishek, Mihika dan Mihir sedang membicarakan Sagun di ruangan Abhishek. Abhishek berpikir jika Sagun pasti sudah melarikan diri ke kota lain. Mihir merasa Sagun sudah menyadari kesalahannya dan Mihir ingin menemukannya. Abhishek memintanya untuk bersantai dan memberi waktu pada Sagun. Mihir mendebatnya dan berkata pada Abhishek bahwa mungkin dia tidak akan pernah mengerti hubungan kakak adik. Mihir dan Mihika kemudian beranjak pergi.
Abhishek berbicara sendiri dan berkata bahwa dirinya sangat mengerti bagaimana sakitnya kehilangan seorang kakak. Raman, Ishita, Bala dan Fandu datang untuk makan malam. Mereka saling berbicara dan bercanda. Ishita melihat Raman berbicara dengan anak-anaknya. Raman meminta Aditya membiarkan Ruhi untuk pergi ke perkemahan musim panas. Ishita meminta Aditya untuk belajar bermain gitar. Raman tidak setuju dan mereka pun berdebat. Aditya pun terjebak di antara mereka. Ishita meminta Aditya melakukan apa yang dikatakannya. Raman dan Ishita kemudian beranjak pergi. Ruhi berkata bahwa Ibu Ishi selalu menang. Raman pergi menemui Ishita di dapur dan mendengarnya memuji ibunya. Ishita berkata akan tinggal bersama ibunya hingga membaik. Raman sedang memijat kepala Ishita. Ishita bercerita tentang insiden bagaimana seorang tukang cukur memangkas rambutnya hingga pendek. Ishita berkata bahwa dia sangat marah dan memarahi orang tersebut. Rambut Ishita tersangkut cincin di jari Raman hingga Raman harus memotong rambut Ishita. Raman khawatir Ishita marah dan dia menyembunyikan gulungan rambut Ishita di saku kemejanya. Raman lalu meminta Ishita agar segera tidur. Raman berpikir bahwa dirinya telah memotong rambut Ishita begitu banyak dan jika dia tahu maka dia tidak akan melepaskannya. Raman berkata akan menyembunyikannya.